Selamat pagi Bu Siti dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Helena Sihatang dengan NIM 24234710. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas UAS, Analisis Sistem dan Perancangan Informasi dengan judul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Akademik Siakat berbasis Object Oriented Programming. Baik, untuk poin latar belakang dan pendahuluan, yaitu yang pertama permasalahan sistem yang berjalan. Prosedur semi manual. Penggunaan spreadsheet terpisah menimbulkan antrean fisik untuk validasi KRS dan tatap muka dosen wali. Kemudian yang kedua, risiko human error. Rekapitulasi nilai dan presensi secara terpisah rawan kesalahan input data dan lambat dalam penyajian laporan. Kemudian yang ketiga, redundansi data. Data tidak terintegrasi secara real-time antar bagian keuangan, akademik, dan program studi. Dengan tujuan perancangan OOP yang pertama, terintegrasi berbasis web, mengubah alur kerja fisik menjadi serba digital dan dapat diakses fleksibel selama 24 jam per 7. Kemudian, yang kedua pendekatan OOP, memanfaatkan keunggulan modularitas, kemudahan pemeliharaan kode, dan keamanan data. Yang ketiga, kalkulasi otomatis, mengotomatisasi verifikasi batas SKS, hitung nilai akhir, grade, serta indeks prestasi, IPS dan IPK. Kemudian, untuk rumusan, tujuan dan manfaat, yang pertama rumusan masalahnya, bagaimana mengidentifikasi kelemahan alur kerja siakat secara manual, berbasis OOP, yang aman, efisien, serta terintegrasi secara digital. Dengan tujuan perancangan, membangun cetak biru siakat berbasis objek untuk memotong birokrasi fisik, mempercepat rekapitulasi nilai, serta meminimalkan human error. Dengan manfaat, efisiensi biaya operasional kampus atau paperless, akses data KRS dan KHS secara real time bagi mahasiswa, dan kemudahan validasi bagi dosen. Kemudian untuk poin analisis sistem berjalan. Kondisi sistem saat ini atau as is, yang pertama, untuk poin registrasi dan KRS. Mahasiswa memverifikasi nota bank fisik ke bagian keuangan dan meminta tanda tangan basah dosen PA. Dan yang kedua, perkuliahannya, presensi menggunakan buku presensi kertas atau BPM yang divalidasi dan direkap secara manual di akhir semester. Kemudian untuk sistem penilaian, dosen menginput nilai secara mandiri di Microsoft Excel, lalu staf BAK melakukan data entry ulang ke basis data utama. Kemudian untuk poin evaluasi framework pieces, kinerja dan informasi. Dengan performan data entry berulang membuat proses lambat. Dengan data entry yang berulang, penginputan data berulang, sehingga proses tersebut dapat mengurangi efisiensi kinerja. Kemudian untuk sistem informasi, risiko tinggi human error, penginputan nilai dan keterlambatan laporan KHS secara real time. Ekonomi dan keamanannya, untuk bagian ekonomi, penggunaan kertas cetak, KRS dan BPM tinggi. Nah, dengan sistem ini dapat mengurangi penggunaan kertas dan mengurangi biaya atau budget untuk pembelian kertas. Kemudian untuk kontrol dan security, berkas Excel di PC terpisah, rawan terhapus, dan juga terinfeksi virus atau dimodifikasi tanpa wewenang. Kemudian untuk poin perancangan sistem usulan, alur kerja baru. Yang pertama, otomasi keuangan. Secara terintegrasi, payment, gateway, status pembayaran otomasi terverifikasi. KRS online dan approval, pengisian mata kuliah mandiri dan persetujuan digital oleh dosen PA. Presensi dan KS digital, rekap presensi real time, kalkulasi nilai akhir, dan IPK otomatis, cetak mandiri PDF. Kemudian untuk analisis kebutuhan sistem. Kebutuhan fungsionalnya bagi mahasiswa,
Pengajuan KRS online, jadwal, presensi, unduh KRS, dan transkrip bisa dilakukan secara real time atau online. Bagi dosen, approval KRS bimbingan, kelola presensi, input nilai komponen tugas UTS dan UAS juga dimudahkan. Kemudian bagi admin, kelola data master, pembagian jadwal, serta pembukaan periode akademik bisa dilakukan secara online. Kemudian untuk bagian kebutuhan non-fungsional, keamanan, inskripsi, kredensial password, dan pembatasan role-based access control RBAC. Untuk dari segi usability dan performance, antarmuka responsif, sanggup menangani concurrence akses tinggi saat puncak KRS. Kemudian untuk poin pemodelan kelas diagram OOP. Hierarki kelas utama. Yang pertama, abstrak kelas user, atribut dasar, ada ID, username, password, yang diwariskan ke mahasiswa, dosen, dan admin akademik. Kemudian, kelas mahasiswa dan dosen menyimpan atribut spesifik seperti NIM dan NIDN, dan metode aksi, pilih KRS, approve KRS, serta input nilai. Kemudian untuk kelas transaksi dan entitas, KRS dan detail KRS item menampung transaksi mata kuliah yang dipilih mahasiswa. Detail nilai dari KHS mengenkapsulasi logika perhitungan bobot nilai, seperti tugas 20%, UTS 30%, UAS 50%, dan konversi grade. Kemudian untuk poin diagram use case dan sequence. Pada use case diagram memetakan 11 fungsionalitas utama UC01 sampai UC11 ke 3 aktor utama, yaitu mahasiswa, dosen, dan admin akademik. Kemudian untuk sequence pengisian KRS, mahasiswa mengakses form KRS, controller melakukan cek pembayaran, kemudian memanggil daftar mata kuliah, simpan status pending approval data entity KRS. Untuk sequence input nilai, dosen menginput nilai via nilai UI, controller memanggil metode hitung nilai akhir dan konversi grade pada detail nilai, kemudian notifikasi sukses disimpan. Kemudian untuk poin arsitektur, MVC, dan kode OOP. Berikut penerapan interface encapsulation dan kalkulasi nilai otomatis. Kemudian untuk kesimpulan, yang pertama, peningkatan efisiensi alur kerja, penerapan siakat berbasis web berhasil mengubah proses manual berbasis kertas, KRS dicetak, rekap presensi kertas, dan spreadsheet Excel terpisah menjadi alur kerja serba terintegrasi secara digital. Kemudian yang kedua, keunggulan berinteraksi objek atau OOP. Penggunaan paradigma OOP melalui struktur kelas, user, mahasiswa, dosen, KRS, dan detail nilai meningkatkan modularitas software, memudahkan pemeliharaan kode, serta mengurangi risiko redundansi data. Kemudian untuk akurasi dan integritas data, kalkulasi nilai akhir, konversi grade, dan batas SKS otomatis melalui metode kelas meminimalisir potensi kesalahan manusia atau human error. Baik teman-teman sekalian, terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Bu Siti.